Apa kabar? Selamat pagi. Mudah-mudahan ini hari baik buat kita semua karena ini hari kedua Hari Raya Idul Adha dan ini jadi hari pertama ya untuk PPKM perpanjangan PPKM darurat. Nah, tetapi saya tidak akan ngomong soal PPKM darurat karena ini pun terjadi perdebatan lagi. Ada yang Menkominfo katanya menyebut ini bukan PPKM darurat, tapi ini PPKM biasa saja. Tapi ada tadi Presiden Jokowi jelas menyatakan perpanjangan, cuma 5 hari. Kemarin Bung Said Didu bilang itu jual asongan aja nggak merencanakan kebijakan itu selama 5 hari. Nah, satu lagi sebenarnya tadinya saya berharap hari ini Anda menggunakan jaket kuning gitu, karena menurut saya tidak di Indonesia ini salah satu orang yang paling punya hak menggunakan jaket kuning karena itu Anda kalau nggak salah berapa punya 5 jaket kuning ya Bung Rocky? Berapa ya? Saya punya 5 jaket kuning, jadi kalau saya pakai nanti kepanasan karena mesti berlapis-lapis. Iya. Tapi saya membayangkan memang alumni UI harusnya hari ini mungkin pada mengenakan jaket kuning dengan pita hitam gitu. Saya tadi mencari-cari jaket kuning di lemari tidak bertemu juga. Saya nggak punya seperti Anda sampai 5, saya cuma punya 1, itu pun cuma kan abal karena kan saya cuma S2-nya di UI, jadi nggak terlalu otoritatif lah sebagai alumni UI gitu. Kan beda dengan Anda ya. Hari ini menurut saya sebenarnya bingung mencari-cari istilah apa yang terjadi. Kenapa? Karena ketika kemarin kita meributkan soal pelanggaran statuta UI, rektor merangkap sebagai wakil komisaris utama di BRI, tiba-tiba sekarang statutanya diubah oleh presiden. Dan saya bacakan beberapa komen dulu ya, Bung Rocky, untuk menggambarkan betapa mulai frustrasinya publik terhadap situasi negara kita ini. Ada yang nyebut begini di Twitter ini. Token listrik di rumah rektor UI bunyi, di root PLN langsung diganti. Gitu. Nah, ini ada yang lagi nih. Rektor UI sedang berpuasa, semua azan direvisi jadi azan maghrib gitu. Jadi biar rektor UI bisa segera berbuka. Ada juga begitu. Nah, ini penggemar sepak bola kayak gini. Rektor UI mau nendang penalti, kipernya disuruh pergi. Nah, ada yang menafsirkan secara kontekstual karena situasinya kekinian nih. Rektor UI kena COVID-19. Virusnya yang disuruh isoman. Ya walaupun ini saya kira karena orang sudah frustrasi untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa ini. Kok benar ini saya menyebut udah terjadi kegilaan massal ini saya kira. Ya, ini dulu ada buku judulnya Madness and Civilization itu. Kalau nggak salah yang nulis itu Herbert Marcuse, itu orang Jerman yang berupaya untuk ya menggambarkan keadaan sebetulnya, dan di dalam upaya sebetulnya untuk membongkar keadaan itu. Jadi kalau kita bongkar UI itu, kita akan ketemu semacam basis kegilaan massal yang beroperasi diam-diam tanpa kita tahu. Tiba-tiba UI mungkin deal dengan Menteri BUMN, terus ya kita palsuin aja deh, atau kita selundupkan kepentingan Anda tuh di dalam perpres yang baru tuh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat keadaan dari awal kasus ini, harusnya kan Presiden dan DPR apalagi itu peka terhadap kegilaan ini kan. Tapi kemudian orang diam aja tuh, tiba-tiba muncul perpres baru tuh. Jadi ini seperti apa istilahnya tuh, buruk muka cermin dibelah, itu masih mending tuh. Buruk muka cermin dibelah, maka dia nggak bisa bercermin lagi tuh. Yeah. Tapi ini buruk muka cermin diganti, pasalnya diganti, ya mukanya tetap buruk. Walaupun cermin diganti, ya tetap buruk aja mukanya kan. Muka UI, muka rektor, muka Erick Thohir, muka Menteri Pendidikan, itu semuanya. Dan mak-mak rakyat, mahasiswa lihat itu, bahwa mereka hanya mengganti cerminnya tuh. Dia pikir kalau ganti cermin mukanya jadi bagus, tetap jadi makin buruk gitu. Karena ini adalah satu pengkhianatan terhadap fungsi universitas. Universitas didesain untuk sepenuh-penuhnya mengabdi pada pengetahuan, mengabdi pada keadilan, bukan mengabdi pada kekuasaan. Ini gila kan. Jadi negeri yang betul-betul mengalami frustrasi, dan kekonyolan paling gila adalah presiden mengiyakan membuat itu.
Jadi dia nggak ngerti sebetulnya fungsi dari Universitas Indonesia. Ini soalnya tuh. Presiden juga ikut di dalam pergilaan itu loh. Nah, yang menarik kan ternyata Menteri BUMN Erick Thohir itu adalah anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Terus ada juga sejumlah menteri di situ, kalau nggak salah Sri Mulyani, Sumantri Bambang Brojonegoro, dan sebagainya. Jadi ini kan semua adalah orang-orang yang berada di pemerintahan dan juga kemudian beberapa di antaranya dari alumni UI. Kok tega banget ya gitu mereka membiarkan situasi yang gila ini terjadi di alma mater yang kita banggakan itu. Nah itu keadaan bagus itu. Kita bayangkan kok bisa ya orang semuanya diam itu. Ada Sri Mulyani, itu separuh kabinet adalah dari UI itu, dan nggak tahu mau ngapain itu. Jadi dia terhipnosis sebetulnya dengan kalau saya mau terangkan begini, ini menteri-menteri yang atau mereka jahat karena membiarkan ketidakmampuan presiden. Kan itu namanya orang jahat kan, memanfaatkan ketidakmampuan presiden, lalu mereka, oh ya bagus saja ada perpres, jadi teman kita selamat rektor ini. Itu dia jahat tuh. Ya, menjerumuskan menjerumuskan ya. Menjerumuskan. Ya. Atau bukan karena jahat, karena memang udah terlalu dungu sehingga nggak mampu melihat ketidakmampuan presiden. Kan dungu kan menteri-menteri UI ini kan dia mesti lihat dari awal gitu di proses pemalsuan undang-undang ini. Dalam hukum ini ada penyeludupan hukum yang juga berbahaya. Jadi kalau dianggap ya sekarang rektor UI boleh jadi pejabat, iya. Tapi sebelumnya kan nggak boleh kan, jadi dia mestinya dibatalkan dulu, dihukum dulu, baru sih oke lah kalau mau ganti aja walaupun gantinya buruk juga. Jadi dianggap oh nggak apa-apa lah, kita kayak mahasiswa aja, atau banyak kan dokter palsu juga di UI itu yang setelah diuji jelek disertasinya tuh, maka dinyatakan tidak boleh, tidak lulus tuh. Tapi nanti pembimbingnya bilang ganti aja judulnya tuh. Jadi begitu diganti judul nggak diuji lagi, seolah-olah udah bagus kan. Sama juga dia cuma ganti undang-undang, tapi keburukan itu tetap terlihat. Nah ini keadaan kita segitu. Jadi saya anggap ini dia bukan lagi rektor, tapi rektum gitu. Nah, biar anak-anak kedokteran cari itu apa. Ya. Saya juga nggak mau terjemahkan. Silakan kalau anak kedokteran langsung ketawa kalau dibilang soal rektum. Tapi kalau yang bukan dari kedokteran mungkin silakan di googling saja ya apa itu rektum gitu, dan nanti kan dia simpulkan sendiri. Nah kita bertumbuh di dalam kenyinyiran akhirnya tuh. Semua orang yang nggak tahu mau komentar apa lalu olo-olo aja kan. Ya olo-olo itu adalah penghinaan yang paling besar sebetulnya. Apalagi tadi segala meme yang dibuat itu, mestinya rektor UI itu udah pingsan hari ini nih. Tapi kalau dia nggak pingsan, ya itu artinya dia bukan orang. Karena yang bisa pingsan kan cuma orang tuh. Kalau menteri-menteri di kabinet, Sri Mulyani, Bambang Brojo segala macam itu juga diam dengan keadaan UI, itu sama juga. Artinya dia bukan orang tuh. Kalau orang dia mestinya hati nuraninya terganggu, atau dia cuma separuh orang gitu. Dan separuhnya lagi rektum, atau memang rektum semua udah. Oke. Nah yang mereka lupa barangkali gini, dalam hukum itu kan tidak pernah berlaku surut, ya kan? Ini kan aturan ini kan baru dibuat sekarang, jadi bagaimanapun juga pelanggaran sudah dilakukan oleh rektor UI, dan tetap itu kan harusnya dia tidak bisa menghindar. Nah saya khawatir kemudian tiba-tiba ini ada doktrin hukum yang berlaku di mana-mana soal undang-undang tidak berlaku surut juga akan diubah di Indonesia ini. Jadi khusus untuk UI akan hukumnya berlaku surut gitu statutanya. Kalau saya sering ini karena COVID saya nggak bisa ke UI lagi tuh. Kan dulu kita suka lari di lapangan bola situ atau manjat-manjat dinding di UI sebagai tempat latihan tuh. Sekarang semua orang menganggap kalau masuk UI ini masuk universitas atau masuk WC gitu ya. Dulu saya sebut masuk kan UI mau jadi world class university itu. Sekarang betul-betul dia jadi singkatannya doang, WC UI. Nah WC itu memang satu nafas dengan rektum. Jadi orang menganggap mau kemana? Mau ke WC UI itu. Jadi mau ketemu siapa? Mau ketemu rektum. Kan begitu jadinya. Jadi kayak kita olo-olo aja. Dan ini kan keadaan yang memperlihatkan juga di seluruh institusi itu jadi begitu pemalsuan-pemalsuan.
Ya kesalahan itu bisa diubah hanya dengan mengubah satu pasal, lalu berlaku surut tadi itu. Jadi keadaan sebetulnya dari segi intelektual UI yang ada fakultas hukum ini mestinya seluruh mahasiswa fakultas hukum juga ngamuk nih. Itu kan namanya menghina tata tertib hukum kan. Seluruh mahasiswa fakultas ilmu dan budaya itu harusnya berhenti aja sekolah karena UI udah nggak berbudaya, ilmunya nggak ada, budayanya ada. Nah, rektor sebetulnya saya kira ini ada semacam tukar tambah yang benar-benar gila karena menganggap UI bakal terus-menerus cekcok dengan pemerintah, maka rektor menyampaikan saya jaminkan asal rubah satu pasal tuh, bahwa saya akan tegas, mahasiswa akan saya pecat, apa namanya tadi, gua ada klausul baru lagi tuh, dosen yang kritis, ya, bahkan profesor bisa batalin. Ya. Jadi rektor dapat kekuasaan melampaui tugas dia sebagai akademisi itu, yaitu memecat orang. Dengan apa? Ya dengan tukar tambah jadi komisaris. Ini nggak tahu ini komisaris yang diangkat hanya untuk jadi tukang gebuk mahasiswa akhirnya kan, dan tukang gebuk dosen-dosen. Jadi siap-siaplah dosen untuk dipecat oleh si rektum. Ya. Oke, jadi kira-kira ini Anda bisa prediksi rektor setelah mendapat semacam surat sakti ini bakal lebih represif ya di Universitas Indonesia, baik terhadap para aktivis mahasiswa maupun terhadap dosen-dosen yang kritis. Oh iya, udah pasti. Jadi perintah itu jelas kan, saya rubah undang-undang. Dan itu saya tambahkan bahkan alat untuk menggebuk gitu kan. Kan bukan sekedar merubah sebetulnya, nambahin peralatan, mecat dosen, berhentikan mahasiswa, bahkan guru besar bisa dibatalkan hanya oleh satu surat yang disebut statuta UI itu. Padahal kalau kita mau pakai etika tuh, ya statuta UI dibuat oleh akademisi tuh, oleh kalangan kampus UI itu. Ini tiba-tiba statuta diputuskan di istana. Dan urusan apa istana dengan UI itu kan? Kegilaan yang madness and civilization. Oke, nah ini dampaknya kan serius. Saya kira kan kemarin kita juga nggak mendengar banyak sekali bahwa rektor-rektor di universitas lain, PTN yang juga merangkap komisaris ya, ada di perusahaan swasta, dari perusahaan daerah. Dan jangan-jangan diam-diam pun statutanya juga sudah berubah nih, rame-rame berubah nih, Bung Rocky. Pasti itu diam-diam itu, pasti berubah diam-diam. Sama dengan statuta UI kan disembunyikan sebetulnya nomor 75 itu disembunyikan dari daftar. Tiba-tiba nomor 76 ada, 75-nya disembunyiin tuh. Tapi kan orang cium bahwa ada aja orang di dalam kabinet yang menganggap ada yang nggak betul, maka dibocorin. Jadi kalau sebetulnya kita perhatikan, permainan intelijen ada di situ, upaya untuk memanipulasi macam-macam. Dan itu akhirnya pasti merambat sampai ke daerah. Karena daerah juga menganggap, waduh, bahaya nih, karena justru kita perlu kerjasama dengan beberapa perusahaan daerah, si rektor. Jadi satu paket pembodohan massal diiakan oleh presiden melalui perpresnya itu. Kan? Jadi presiden sebetulnya bukan menambah IQ, justru sedang merusakkan IQ nasional. Ini konsekuensi dari ketidakmampuan presiden untuk paham tentang fungsi universitas, ketidakmampuan rektor untuk paham tentang fungsi dia sebagai rektor gitu. Jadi kondisi-kondisi semacam ini yang saya kira saya selalu anggap bagus saja, karena memang ini menggumpalkan kemarahan, menerbitkan kembali tadi rasa marah publik. Jadi kita pastikan bahwa UI pasti akan demo. Jadi si Leon ini kan mestinya, jadi nggak usah disuruh-suruh Leon demo lagi, dia pasti mereka sekarang lagi rapat mau ngapain lagi nih. Ditaruh nama saya besok atau nanti sore pasti ada member yang keluar dari BEM UI ini. Jangan taruhan deh, lebih baik tebak-tebakan gitu, nanti kita siapkan hadiahnya gitu. Hadiahnya ikan, bukan sepeda ya. Itu depan rektor, di depan UI itu bisa diganti logonya Makara UI itu diganti ikan aja tuh. Dan ikan yang busuk, ikan busuk. Jadi taruh di itu kolam UI kan gede banget tuh, tapi ikannya ngambang semua sekarang. Karena bahkan ikan pun di UI membusuk karena nggak mampu mencium WC UI itu. Lebih busuk dari bau WC UI. World Class University ya maksudnya, bukan World Class. Bukan World Class University, bukan ya?
WCU itu jadinya WCU jadi WC umum atau World Class University? Itu cita-cita si rektor buat jadiin UI World Class University itu. Tapi akhirnya dia berhenti di WC umum. Nah, Anda bolak-balik menyatakan bahwa ini terjadi pembusukan. Tapi saya nggak menduga sampai segila ini loh, Bung Rocky. Bener, saya sendiri, maksud saya dalam situasi mungkin kita juga udah sama-sama gila karena sudah lama mengendon di rumah dan menghadapi situasi yang frustasi. Kita tidak segila itu gitu. Levelnya, kegilaan kita levelnya masih di bawah itu deh gitu. Semua saya dapat WA macam-macam dan semua kaget gitu. Ini kok bagaimana ya? Jadi ini baru pertama kali Universitas Indonesia jadi lambang integritas. Dia memotong sendiri kakinya itu, kaki pengetahuannya, kaki keadilan. Simbol yang selalu ada di depan pintu gerbang UI. Veritas, probitas, justitia. Veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, justitia, keadilan. Itu tiga-tiganya dia dipalsukan kan. Jadi satu UI yang mungkin 2 hari ini saling bingung aja. Ini apa yang terjadi itu? Jadi kita bayangkan akhirnya selama PSBB mikro, PPKM darurat ini, lobbynya rektor itu luar biasa rupanya. Dia nggak isoman, tapi dia pergi mondar-mandir kiri kanan. Mestinya kan ya diajukan aja satu perubahan dan jadi bahan diskusi di dalam kalangan dosen, nggak terjadi kan. Jadi bagaimana mungkin UI akhirnya menyelundupkan kepentingan rektor hanya untuk sebetulnya demi uang doang nih kan. Kan ini intinya apa sih? Ini cuma demi uang yang berapa 1 miliar sebulan apa segala macam gitu. Jadi demi itu dia 1,2. Ya, dia tinggalkan etika akademis. Jadi kita akan lihat bahwa ya ada anjing baru di UI yang akan menggonggongi mahasiswa. Padahal sebetulnya rektor itu adalah anjing yang harusnya menggonggongi kekuasaan melalui metodologi kritis. Kan fungsi universitas disebut sebagai menara gading supaya dia nggak diganggu oleh ambisi material, ambisi pragmatisme. Jadi memang universitas harus berumah di, kalau istilah Rendra, berumah di awan gitu. Sebagai menara gading. Begitu dia lihat ada kekacauan, dia turun dari menara gading, lakukan apa yang disebut Tridharma perguruan tinggi, yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi artinya membantu publik atau beri kritik atas dasar kepentingan publik. Jadi seluruh etos berpengetahuan, etos akademis hancur di WCUI ini nih. Ya. Baik Bung Rocky, saya sendiri mulai merasa kehabisan kata-kata gitu, tapi satu hal saya ingin mendoakan supaya Pak Rektor UI tetap sehat, jangan sampai kena penularan COVID, karena seperti netizen tadi saya khawatir, bukan khawatir pada Pak Rektornya, saya khawatir pada COVID-nya, nanti dia yang kena, yang isoman, bukan rektornya. Oke, ya kita anggap aja ini satu paket pembusukan yang sedang ada di ujung dari seluruh peristiwa pembodohan publik kan. Terlihat bahwa universitas akhirnya jadi dungu juga. Dulu saya selalu anggap bahwa yang dungu itu cuma istana, sekarang UI jadi dungu juga. Ya udah, kedunguan itu memang difasilitasi oleh sejarah supaya kita berubah. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap dungu. Sorry, salah, bukan tetap dungu. Tetap semangat. Mari kita tunggu berita-berita terakhir dari Rektor UI. Bye. Oke. Sip.